Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Sudah siap belajar hari ini? Harus siap ya, yuk semangat. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah dan tabligh. Ayo kita membaca Al-Quran. Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwid dan makhorijul huruf. Semoga dengan pembiasaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang mari kita membaca Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Yang pertama, khutbah. Pengertian khutbah ditinjau dari pengertian istilah. Khutbah adalah A. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. B. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah, sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Umumnya, pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. B. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana bulan dan sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat istisqa atau sholat minta hujan, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. C. Khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Syarat khotib. A. Islam yang sudah balik dan berakal sehat. B. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. C. Suci dari hadas baik badan maupun pakaian serta auratnya tertutup. D. Tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. E. Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. F. Suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. G. Berpenampilan rapi dan sopan. Syarat-syarat dua khutbah. A. Khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Berbeda dengan khutbah sholat idain, sholat khusuf dan sholat kusuf, serta sholat istisqa yang dilaksanakan setelah selesai sholat. B. Khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. C. Duduk sebentar di antara dua khutbah. D. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah.
Saat sekarang ini, pengurus masjid dapat menggunakan pengeras suara, televisi, atau monitor sehingga jamaah yang berada jauh atau di ruangan lain dapat melihat dan mendengar sang khotib. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama, dilanjutkan ke khutbah kedua. Rukun khutbah. A. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. B. Membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. C. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. D. Berwasiat kepada diri dan jamaah, berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta memperbanyak amal soleh. Sebaliknya, menjauhi dosa dan kemaksiatan agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Sunnah khutbah. A. Khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. B. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. C. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. D. Khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaliknya, sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. Khatib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. Ada pertanyaan terkait materi khutbah? Bagaimana? Masih semangat belajar kan? Harus semangat ya. Kita lanjut pembahasan berikutnya tentang dakwah. Semangat! Yang kedua, dakwah. Pengertian dakwah. Ditinjau dari makna istilah, ada beberapa pengertian dakwah, antara lain sebagai berikut. A. Setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan, syariah atau hukum dan akhlak Islam. B. Kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. C. Kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. D. Seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah agar keadaannya lebih baik lagi, baik kepada pribadi maupun masyarakat. B. Adab dalam berdakwah. Ada beberapa adab atau etika dakwah yang harus diperhatikan, antara lain: A. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. B. Dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif atau damai dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif atau memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. C. Dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik atau uswatun hasanah. D. Dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. C. Sasaran dan tujuan dakwah. Sasaran dan tujuan dakwah sejak zaman dulu
mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai masa kini dan berakhirnya kehidupan, memiliki sasaran yang jelas dan tetap, yakni sebagai berikut. A. Sasaran dakwah. 1. Memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari perilaku baik menjadi terbaik, dan yang sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi sehingga profil mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali ke jalannya atau melalui taubatan nasuha, sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. B. Tujuan dakwah. Jika merujuk kepada Quran Surat An-Nur ayat 55, maka tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam 1. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya. 4. Berakhlak mulia yang tolak ukurnya dari akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tersimpul bahwa tujuan dakwah adalah mengajak segenap manusia keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Dari materi dakwah ada yang ditanyakan atau tidak? Baiklah, untuk materi tablik ada di video kedua ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semangat belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.